Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah pilu istri tak pernah disentuh suami sejak malam pertama. 12 hari kemudian cerai tanpa sebab. Sebuah kisah tentang pernikahan yang berusia 12 hari viral di media sosial. Kisah asmara yang berakhir pilu itu pun dialami seorang gadis muda berusia 23 tahun. Perceraian tersebut terjadi lantaran sikap suami dan mertua yang bikin sakit hati. Adapun kisah ini pertama kali dibagikan oleh si penulis yang bernama Naima Maheswari asal Malang. Pada Desember 2019, Nai akhirnya dipersunting oleh seorang lelaki yang tak disebutkan namanya. Sudah lama Naima Maheswari mengenal lelaki tersebut hingga akhirnya memilih untuk menikah. Berbagai persiapan 30 hari jelang pernikahan pun mulai dilakukannya dengan sukacita. Hingga akhirnya Naima Maheswari mulai menemukan kejanggalan dari sikap calon suami. Dari masalah tersebut, marahnya calon suami Naima Maheswari begitu kasar dan membuatnya takut. Singkat cerita, Naima Maheswari akhirnya menikah dengan suaminya. Sama halnya dengan para pengantin baru, Naima Maheswari sibuk beristirahat pasca menggelar acara resepsi, hingga akhirnya dirinya pulang ke rumah mertua. Saat datang ke rumah mertuanya, Naima Maheswari melihat sikap aneh dari mertua dan kakak iparnya yang seolah tak menyukai kehadirannya. Naima Maheswari bahkan mendapat sikap kasar dari suaminya sepulang bekerja. Diperlakukan dengan kasar, Naima Maheswari berusaha untuk sabar, hingga akhirnya suatu kejadian membuat tak kuat bertahan menjalin rumah tangganya. Dalam keadaan sakit di rumah mertuanya, Naima Maheswari akhirnya memberanikan diri untuk menelpon ayahnya dan minta dijemput. Pilu hati orang tuanya melihat keadaan anaknya Naima Maheswari. Entah apa yang membuat suaminya kala itu menyakiti Naima Maheswari. Naima Maheswari menyebutkan jika mantan suaminya ada trauma di masa lalu. Kisah pilu itu berakhir dengan perceraian. Dipenuhi amarah, Naima Maheswari mengirim WhatsApp ke mantan suaminya untuk meminta maaf ke orang tuanya. Berikut kisah selengkapnya. Story catatan terkelam sepanjang hidupku. Halo semua, aku Nai, wanita asal Malang, berusia 23 tahun yang ingin membagikan kisah yang tidak pernah terbayangkan akan aku alami sendiri. Tujuan dari aku bercerita kepada kalian adalah yang pertama sekali, aku butuh support system. Beberapa waktu terakhir aku ngerasa lelah banget sama hidup. Sempat ngerasa tertelanjangi oleh setiap keluar dan bertemu orang yang mengerti tragedi ini. Itu loh cewek yang nikah cuma 12 hari. Gak kasihan orang tuanya apa nikah dibikin mainan. Dari yang awalnya suka banget keluar rumah, sekarang setiap keluar meski pakai masker dan helm dari dalam rumah. Setiap kemana-mana dilihatin dengan tatapan aneh dan suara bisik-bisik yang aku pun tahu bahasannya apa. Yang kedua, aku bikin thread ini, aku pengen semua orang yang baca bisa memetik pengalaman dan jangan jadi seperti aku. Cukup aku yang ngerasain kekelaman ini. Aku juga berharap banget kalian bisa mengutarakan pendapat dari sisi kalian. Oke, here we go. Maaf kalau berantakan, because this is my first time bikin ginian. Aku gak bakal pakai identitas palsu. Jadi kalau setelah thread ini kalian ketemu aku dimanapun, jangan bisik-bisik seperti mereka ya. Sapa aja, siapa tahu bisa sharing. Kami menikah 13 Desember 2019. Masih baru banget ya. Masih hangat-hangatnya kalau saja semua berjalan seperti kisah beruntung orang di luar sana.
Tapi entah, ketidakberuntungan sedang ingin sekali berteman denganku. Pernikahan kami hanya bertahan 12 hari. Sampai pada 25 Desember dia meninggalkanku tanpa aba-aba, tanpa perpisahan yang jelas, tanpa kesempatanku untuk bertanya kenapa. Apa yang bisa ku perbaiki? Ada yang salah sama aku? Kalian pasti juga heran kan ada apa? 2. Aku dan dia saling kenal sejak 2018. Hanya saling mengenal karena dia adalah teman dari seorang temanku. Sejak itu kami berangsur dekat. Chattingan 24x7 teleponan sampai tengah malam, bahkan dini hari. Video call di tengah kesibukan hanya untuk melihat wajah satu sama lain dan memastikan keadaan kami baik-baik saja. Iya, seindah itu. Kami sedekat itu tanpa label pacaran. Tiba-tiba semua mengalir begitu saja. Sampai pada 20 April 2019 aku ingat banget bertempat di Cafe C, cabang Batu Malang. Dia menyampaikan keinginannya untuk menjalin hubungan yang serius. Aku cuma jawab, "Oh, maksudmu pacaran?" Tapi di luar ekspektasi, dia justru bilang, "Enggak, aku udah bosen pacaran. Kita udah deket kan selama ini?" Lah terus apa dong? Jawabku yang emang gak ada pikiran sama sekali bakal kesana. Ayo nikah. Aku udah yakin dan aku udah bilang orang tuaku kalau dalam waktu dekat aku bakal ngelamar anak orang. Siapa sih yang gak kaget? Di umur 23 tahun ada yang berniat baik dan itu datang tiba-tiba. Aku gak jawab saat itu juga. Aku minta waktu buat mikir. Di satu sisi aku mengenalnya lama. Yang aku tahu waktu itu dia orang baik, pekerja keras. Di usia segitu dia bisa bertahan tanpa ayah, sudah almarhum, dan bisa menghidupi ibunya dengan layak. Aku lihat sosial medianya semua karena aku nyari siapa tahu ada yang gak aku tahu. Dan gak ada, semuanya baik-baik saja. Apalagi lihat dia dengan niat serius nan gentle buat ngajak aku ke jenjang yang lebih serius. Aku yakin kalian semua bakal susah untuk nolak. Semua di luar perkiraan. Setelah 1 minggu aku berpikir dan sempat mengajak diskusi orang tua. Orang tua sama kagetnya, gak ada aba-aba apa-apa, putri pertamanya bilang dilamar orang. Seneng sekaligus terharu dan bingung. Karena kalian juga tahu kan menikah itu apalagi pakai adat daerah menengah, biaya yang gak sedikit. Akhirnya aku ajak ketemu dia. Setelah pertimbangan panjang dan segala keraguan yang berusaha ku buang karena di mataku dia orang yang benar-benar baik. Pas dia nganterin aku pulang, dia bilang ke ayahku langsung dong, "Pak, Senin saya dan keluarga akan bertamu ke rumah Bapak dengan niat baik." Ayah aku yang sebelumnya udah diskusi kayak berkaca-kaca gitu. Ya Allah, keingat ini ngetik sambil sesenggukan. Ayah nyamperin dia dengan masih pakai sarung sehabis sholat. Ayah pegang pundak dia sambil bilang, "Insya Allah, kalau kamu memang ada niat baik pasti dilancarkan. Silakan, ayah tunggu kamu dan sekeluarga." Gak bisa di skip apa ya bagian ini? Aku dan mama yang lihat cuma bisa berkaca-kaca aja. Akhirnya hari Senin pun tiba. Kami melakukan prosesi lamaran. Dia dengan 13 orang keluarga, di rumah kami juga banyak saudara yang datang. Semua dilakukan tertutup tanpa dokumentasi dan dekorasi. Karena waktunya hanya 5 hari sejak aku bilang iya dan permintaan ayahku untuk melakukan prosesi ini sehikmat mungkin tidak dilibatkan atau direbetkan dengan foto sana-sini. Om dia yang menyatakan lamaran dan ayah aku yang menerima dan mengiyakan. Waktu saat penentuan tanggal agak ribet di sini. Yang kupikir kami akan menikah 2020 atau justru 2021, ternyata malah ketemu tanggal 13 Desember 2019. Kaget, pasti. Antara ragu, siap tidak,
tapi harus siap karena sudah keputusan dua keluarga. Jadi kami resmi bertunangan di hari itu dan menunggu sekitar kurang lebih 8 bulan sampai hari H pernikahan. Tidak ada yang aneh, semua berjalan lancar sampai pada 24 September kami melakukan sesi prewedding. Belum ada yang aneh, sesi kami dilaksanakan dengan enjoy dan bahagia, selayaknya pasangan yang menantikan hari bahagia. Gak ada pikiran lain selain senang, bahagia, dan bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberi kenikmatan seindah ini. Bahkan ada videonya, tapi gak akan aku upload karena aku bener-bener gak sanggup lihat. Selayaknya pasangan yang akan menikah, kami mempersiapkan semuanya dengan matang. Setiap bertemu kami membicarakan desain undangan, dekorasi, bahkan sampai makanan di hari H. Semua terasa indah dan menyenangkan, memilih gaun dan jas yang bakal dipakai di hari yang gak bakal terlupakan seumur hidup. Ngebayangin setelah ini akan ada wajah yang kalian lihat di pagi hari, akan ada yang menampung segala keluh kesahmu. Sampai di H-30 ada sedikit kerikil. Kalau orang-orang bilang cobaan sebelum pernikahan, kita selisih pendapat sampai bertengkar hebat dan sampai terdengar di telinga orang tua kami. Akhirnya kedua keluarga bertemu dan syukurlah masalah bisa teratasi. Setelah masalah itu, satu hal baru yang aku tahu, marahnya dia waktu itu bahkan masih teringat sampai sekarang. Gimana nada tingginya dia, gimana telunjuknya nunjuk-nunjuk, dan aku gak nyangka kalau dia sampai berani dorong aku. Kaget, setengah mati, kaget. Aku gak berani cerita orang tua karena waktu itu kurang 25 harian. Dan semua sudah siap, undangan sudah nyebar, dekorasi sudah lunas, catering, seragam, bridesmaid, dan saudara semuanya sudah kusebar. Bingung. 20 Januari 2020 pukul 14.23.15 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba aku takut ngadepin dia. Setiap keinget dia, aku inget gimana cara marahnya dia. Sekitar 10 hari kita gak ketemu. Kita komunikasi lewat WhatsApp dan dia minta maaf kalau sudah khilaf. Dia bilang dia di luar kendali. Dia bilang dia terlalu fokus sama amarahnya dan gak bisa ngontrol sampai di hari -10 aku nemuin sesuatu di handphone dia, chat dia sama kakak iparnya, istri dari kakaknya dia. Ternyata dia tidak memandangku dengan baik. Aku orang yang lumayan suka kerja. Di sana-sini selama ada kesempatan aku bakal kerjain. Pagi sampai sore bantu usaha keluarga di rumah dan di malam hari aku ngajar privat anak SMP dan SMA. Di hari Sabtu Minggu aku ngajar tambahan di salah satu sekolah Islam. Dan di sekolah itu aku terikat kontrak. Di hari H kita 13 Desember, tanggal 14-nya hari Minggu ada acara kecil-kecilan di rumah dia yang dihadiri keluarga dia aja. Aku bilang hari Minggu itu aku ada kelas ngajar di sekolah itu. Gimana ya enaknya? Karena muridku di sana mau ujian, jadi sekolah tidak mengizinkan aku cuti pas hari Minggu. Dan aku bilang dia jawab iya gak apa-apa. Orang cuman sejam setengah, kan habis ngajar balik lagi kan bisa. Aku bersyukur banget, lega karena dia bisa mengerti dan bijak. Dan chat yang aku temuin di HP-nya dengan kakak iparnya ternyata membahas masalah itu. Dia tidak sebijak seperti yang dia bilang ke aku kalau dia mengizinkan. Dia ngobrol dengan bahasan yang amat sangat menjelekan aku di depan kakak iparku. Ini chatnya. Dia katanya Sabtu pas acara jam 1 mau ngajar dulu. Pas di sini banyak orang, jadi guru matematika dan bahasa Inggris. Ipar, gitu itu pantaskah? Dia, ya udah diain aja daripada ribut, terserah dia. Ipar, ya udah. Dia, izin sulit soalnya mau ujian. Ipar, ya udah lah dia mau aja. Dia, halah biarin, biar sibuk semaunya. Capek juga tubuhnya sendiri.
Jangan sampai ngeluh ke aku. Aku mending keluar sendirilah, makan enak di lalapan. Ipar, betul. Dia, udahlah aku males ribut. Paling dia gak bisa dikalahkan. Gak peduli, sibuk atau enggak. Dia, capek ya rasain sendiri. Serakah emang dia. Ipar, ya udah gak apa-apa dong. Kan enak kamu. Mungkin maksud dia enak karena aku kerja ngasilin duit. Pas baca chat ini asli sakitnya sampai ke tulang. Padahal Ipar itu baik banget kalau di depanku. Merangkul banget. Dia kirim foto lagi shopping. Dia ogah makan duit dia. Ipar, bener. Biar ada harganya kamu. Aku kok kasihan sih lihat kamu, Dek. Dia, gitu kata kamu nikah itu enak. Pas aku baca itu berasa ada yang nancep di dada tiba-tiba. Speechless. Mau marah ke siapa? Gak bisa. Karena yang aku tahu dia bilang dia suka sama wanita yang mau kerja. Dia suka sama wanita yang mandiri. Dan dia suka sama pekerjaanku. Bingung mau marah tapi gak bisa. Mau tanya kenapa tapi ini sudah H-10. Kepikiran persiapan dan orang tua yang udah seneng banget. Akhirnya pas dia balik dari kamar mandi, aku sudah selesai fotoin chat itu dengan pikiran nanti pas aku udah nikah, aku bisa ngobrolin baik-baik perkara ini. Aku bakal ajak dia cari solusi. Kalau emang dia gak suka aku kerja, aku bakal keluar dan di rumah setelah nikah. Akhirnya waktu itu aku milih mendem semuanya. Seperti tidak tahu apa-apa dan aku anggap aku gak baca itu. HP aku taruh di tempat semula dan kita ngobrol seperti biasa dengan perasaan yang gak karuan. Entah waktu itu bahas apa aku sampai gak inget. Besoknya aku kira aku bisa mendem dengan baik dan masa bodoh. Ternyata aku gak bisa. Meski aku tetap gak bilang sama siapapun. Hatiku gak bisa bohong. Setiap hari aku ngerasain hampa, takut. Setiap ingat wajah dia langsung ada ketakutan yang tiba-tiba keluar gitu saja. Dan selalu, ayo Nay, dia gak seperti itu. Ini kerjaan setan, ini cobaan. Ayo, kamu bisa lewatin. Ingat keluarga kamu. Setiap hari aku nyoba bertahan dengan ketakutan itu. Dan aku gak berani nunjukin ke siapapun. Seakan-akan aku sedang bahagia dan menanti hari itu tiba. Dan inilah saatnya, 13 Desember 2019, hari itu tiba. Keluarga semua ngumpul dengan suasana yang bahagia. Kami akad jam 7 pagi, syukurlah berjalan lancar. Dia mengucap akad dengan sekali tarikan nafas. Seketika pikiran buruk semua hilang. Semua ketakutan redam dengan kata sah. Aku mulai menghilangkan semua pikiran negatifku. Dia imamku. Hari ini jalan yang kami pilih. Baik buruk sekarang milik kami. Dan terhitung hari ini aku akan melupakan semua keburukan yang terjadi sebelum hari ini. Seperti prosesi pada umumnya, momen itu kita laksanakan dengan lancar dan sukses. Semua kesedihan enyah, semua keraguan berganti sama kebahagiaan. Masya Allah, bersyukur sekali dilimpahkan rejeki lewat momen yang sesakral ini. Sebenarnya ini dalam bentuk video, cuma gak aku up karena balik lagi aku tidak sekuat itu. Setelah hari H tidak ada yang aneh. Hari Minggu acara di rumah dia dengan keluarga besar saja. Dan aku mutusin buat cari guru pengganti untuk sehari itu. Setelah baca chat dia sama Ipar waktu itu. Meski aku tahu pasti bakalan kena sanksi, tapi demi kebaikan bersama aku bakal terima. Hari pertama, kedua, dan ketiga belum ada yang aneh. Kami masih sama-sama libur kerja. Masih me time di rumah dan selayaknya pengantin baru yang ogah kemana-mana. Tapi kita belum ngapa-ngapain karena pas hari H itu aku sedang datang bulan. Hari keempat masih terbilang baik-baik saja, tetapi ada yang aneh. Di hari sebelumnya sebelum tidur kita bercanda-canda dan ngobrolin hal yang seru. Di hari keempat gak ada obrolan apapun. Sore dia di rumah temannya dan pulang malam langsung tidur dan tidurnya seperti ngejauhin aku.
Aku masih nyoba berpikiran positif. Aku anggap dia kecapean habis main atau gimana. Hari kelima tiba-tiba pagi dia bilang mau kerja. Padahal hari itu adalah peringatan sepasaran. Kata orang Jawa, jadi sebelum sepasar si pengantin gak boleh kerja dulu. Yang awalnya dia bilang mau kerja H+8, dia berangkat kerja H+5. Mama aku mau tanya, cuma gak enak, nanti malah bikin salah paham. Ya udah, akhirnya dia berangkat kerja. Sepasaran itu kan kita kayak bikin makanan terus diserah-serahin ke tetangga dan saudara, gitu sebagai rasa syukur. Dan aku nganterin seserahan itu ke rumah mertua juga. Anehnya mertua gak ngasih kita seserahan balik. Di situ mama aku udah ngerasa aneh. Cuman aku tahu beliau lebih milih mendem karena gak mau ngerusak suasana bahagia. Ya Allah mama, selalu berat kalau bahas pas-partnya orang tua. Dan pas baru selesai nganterin seserahan ke saudara-saudara, tiba-tiba dia telepon. Dia, nanti tidur di rumah aku ya. Aku capek, ini bahasanya udah aneh. Aku, iya mas, aku nanti ke sana. Kalau selesai bantu mama beres-beres habis masak. Dia, oke, dan dia matiin teleponnya. Aneh banget. Aku ke sana jam 7 maleman. Kebetulan pas lewat ada orang jualan sate. Aku mampirlah ke situ, beli 4 porsi. Buat dia, mama mertua dan ponakan dia yang sering di situ. Pas sampai rumahnya nih, Mah, ini aku bawain sate. Mama udah makan belum? Dan tahu beliau jawab apa? Haduh, mama gak suka sate, bikin pusing. Ya udah taruh saja sana dulu, biar dimakan orang-orang. Aku sih gak mikir apa-apa, cuma mikir kalau ternyata mama mertua gak suka sate. Jadi lain kali harus bawa yang lain. Gak lama si ipar datang, beda rumah kita, bawa mangga. Mama mertua langsung sumringah. Nah itu kesukaan aku, sini bawa sini, dengan menyambut mangga itu. Dek, entah aku yang lebay atau gimana, tapi aku tiba-tiba pingin nangis gitu, sakit. Tapi aku milih diem. Dan aku masuk kamar, di sana ada dia lagi. Lihat TV aku diem aja, kan duduk di bawah, dia di kasur. Dia dengar perkara sate dan mangga tadi, tapi dia diem aja. Aku masuk aja, dia gak noleh gak apa. Ini mulai sakit nyeritainnya. Aku masih diem sampai dia bilang, sana loh keluar, ngobrol sama yang lain. Kok malah di dalam? Aku jawab, iya mas, tadi udah. Aku gak capek, tadi bantuin mama dan nganterin seserahan sendirian. Muka dia langsung gak enak dan dia keluar. Aku di dalam kamar sendirian. Pas banget teman-teman video call, aku angkat. Kita ngobrol dan bercanda-canda kayak biasanya. Gak lama kakak ipar kayaknya nyindir dari depan. Makanya aku gak kerja mah, takutnya gak bisa ngelayanin suami dengan baik. Dan kalau pulang pasti capek, gak ada waktu ngumpul, di kamar melulu. Dengar itu aku matiin video call, pamit ke anak-anak mau ke kamar mandi. Akhirnya aku keluar duduk di sebelah dia, berharap ipar gak nyindir-nyindir lagi. Malah pas duduk di sana aku gak dianggap sama sekali. Aku tanya gak dijawab. Mereka tertawa-tawa ngobrol seolah aku gak ada. Sakit banget. Akhirnya aku jalan ke dapur. Aku bikin teh anget, siapa tahu bisa nenangin sedih meski sedikit. Ternyata semakin dengar mereka ketawa kerasa semakin sakit gitu. Aku ini apa? Apa salahku? Sebelum ini mereka baik banget. Kenapa jadi gini? Akhirnya aku ke kamar lagi dan tidur. Aku gak tahu jam berapa dia masuk. Tahu-tahu pagi dan kita beraktivitas seperti biasa. Dia kerja, aku ke rumah bantu usaha orang tua lagi. Jam istirahat aku chat, gimana, capek ya? Semangat mas, baca doang. Semakin hari keanehan makin menjadi. Gak ada lagi kehangatan, gak ada obrolan berarti, gak ada bercanda atau kejar-kejaran HP yang biasanya bebas aku pegang sekarang gak bisa. Dia pola, dia sakuin terus, aku bikinin kopi atau teh gak diminum, sama sekali. Selalu aku yang buang dan mataku selalu berkaca-kaca. Ingat gimana nasib rumah tanggaku setelah ini. Mulai hari kelima kita tidur kayak cuma tidur. Pernah aku beraniin deketin dia. Dia gak ada respon. Gerah gak sih? Malah dia bilang gitu. Banjir dah banjir, subhanallah rasanya.
Aku peluk dia juga gak ada respon. Sampai di hari ke-8 aku kebangun tengah malam jam 1 dan aku gak nemuin dia di kamar. Aku keluar dan nemuin dia tidur di depan TV. Aku masuk kamar dan nangis sejadi-jadinya. Kecewa, sakit, ngerasa gak pantas, ngerasa gak layak. Apakah karena fisikku? Dari awal aku udah bilang, kamu siap dengan fisikku yang seperti ini? I'm curvy, dia bilang, apa masalahnya? Dia menerima baik buruknya dan segala tantangannya. Tapi sekarang jadi gini, malam itu aku hancur. Hancur dengan posisi tidak punya siapa-siapa. Tidak ada pegangan sama sekali. Bahkan sempat bercerita aja gak ada. Aku benar-benar sendiri. Mau cerita ke orang tua gak mungkin. Aku gak tega kalau ngerusak kebahagiaan mereka. Akhirnya aku cuma diem-diem dan diem berlagak semuanya baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Meski setiap aku masak, dia gak mau makan, semakin hari makin parah. Dia pulang jam 11 ke atas, kerja gak pernah pamit dan selama itu kita gak ngapa-ngapain. Gak ada nafkah batin yang aku terima, maaf. Sampai hari ke-12 pagi jam 5 aku muntah-muntah dan diare muntaber. Di kamar mandi cuma ada satu lantai satu dan aku setiap muntah ke sana. Dia tahu, dia lihat dan dengar aku muntah-muntah. Tapi dia sama sekali gak tanya kamu kenapa, ke dokter atau sekedar bikinin teh. Astagfirullahaladzim. Dia lihat aku bolak-balik kamar mandi dan sama sekali gak tanya. Aku tanya ada minyak kayu putih, sama dia diambilin dan ditaruh gitu aja. Dia tetap ganti baju dan pergi kerja. Wait, give me some time. Lanjut, akhirnya aku sendirian di rumah itu. Dia tetap berangkat kerja dan mama mertua lagi gak ada di rumah. Dia berangkat pun cuman bilang, aku berangkat dulu ya. Aku sendirian tanpa makanan dan ke kamar mandi pun sendirian sambil pegangan tembok karena lemes dan puyeng banget. Akhirnya jam 9-an aku udah gak kuat lagi mau jalan. Aku telepon ayah. Aku telepon sambil nangis-nangis dan beliau kaget. Ada apa kak? Aku masih diem sama sesenggukan. Kak ada apa? Akhirnya aku beraniin diri bicara. Maafin aku pak, aku cuma bisa ngerepotin papa. Masih tetap sesenggukan. Apa sih kak? Ada apa ini? Kamu kenapa? Papa di seberang masih heran dan aku minta jemput. Udah papa jemput aku dulu. Antar aku ke dokter pak. Aku gak bisa bangun lemes. Tunggu papa ke sana. Sekitar 15 menitan aku dengar suara pintu kebuka. Aku yakin itu papa. Papa datang sama kakak keponakanku yang kerja ikut papa aku. Pas papa buka pintu kamar pun aku masih sesenggukan dan duduk di bawah. Papa langsung nuntun aku sama kakakku itu ke mobil dengan matanya yang aku tangkap berkaca-kaca. Beliau tidak tanya apa-apa pas udah masuk di mobil. Aku cerita semuanya dengan berjuta kata maaf yang aku ulang-ulang. Beliau cuma ambil nafas besar dan nutupin mulutnya terus. Setelah tahu respon beliau, aku minta diantar ke rumah saja. Aku pengen ketemu mama dulu, biar mama yang bikinin obat. Biasanya dibikinin jamu-jamuan gitu. Pas pulang, mama yang di ruang tengah udah nungguin langsung ikut nuntun aku ke kamar tanpa ngomong apa-apa. Entah kenapa pas baru datang lihat wajah beliau aku langsung nangis gitu aja. Pas ke kamar dan dipijitin mama pun aku sesenggukan sampai berakhir mama ikut nangis dan meluk aku. Akhirnya kita bertiga di kamar dan aku cerita dari awal sampai akhir. Pas selesai cerita mama bilang, "Nak, mama tahu ini salah. Cuma jangan gegabah ya. Kita obrolin dulu kalau dia pulang. Kasih tahu kamu di sini biar dia kesini." Udah agak kondusif dan aku tidur setelah dipijitin dan dibeliin obat di apotek. Pas jam 3-an aku telepon dia. "Mas, aku sakit. Aku di rumahku. Sampean kesini ya?" Dan dia jawab apa? "Aku juga pusing. Tadi makan gulai kambing. Ya udah kamu tidur aja di sana." Dia nggak mau ke rumahku. Aku makin gak karuan. Berasa hati ini dihantam sesuatu yang berat dan panas banget. Akhirnya aku jawab ke dia, kenapa sih dia berubah? Aku sampein semua termasuk tidur di luar. Gak mau kasih nafkah batin. Kerja gak pernah pamit dan lain-lain. Dia cuma bilang maaf, maaf banget.
Jangan kalian ini kelam, benar-benar gelap, seperti mengambil sepertiga bagian hidup. Semoga kalian bisa memetik pelajaran dari apa yang terjadi. Jangan takut menikah. Gak ada yang salah sama pernikahan. Aku hanya sedang beruntung dipertemukan dengan manusia sepertinya. Dan jika dia baca ini, semoga ini mewakili rasa sakit yang sudah kamu beri. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah mengajarkan sabar yang tiada ujung sekaligus menempatkanku di jurang terdalam yang bahkan tak tersentuh cahaya sedikit pun. Semoga kamu bahagia. Masya Allah, terima kasih teman-teman. Gak nyangka support system yang aku dapetin bisa sehebat ini. Jazakallah khair, doa dan segala permohonan baik untuk saya. Terima kasih. Dapat salam dari dua manusia kuat yang saya punya. I love you guys. Hari ini 21 Januari 2020, aku baru dapat kabar dari temanku yang teman dia juga, bahwa dia mengatakan tidak pernah menyesal atas apa yang terjadi. Ini pesan dia via messenger ke teman saya. Dia marah karena dia baca status teman saya yang menyindirnya sebagai laki-laki seperti maaf. Translate dia. Aku gak nyesel sama nasib dan apa yang terjadi sama aku. Jadi kamu gak usah banyak bacot. Teman, terserah kamu mau baper atau enggak. Yang jelas di sana aku gak nyebut nama kamu. Aku tidak menyesal atas apa yang sudah terjadi. Aku tidak menyesal. Terima kasih banyak. Kamu meruntuhkan ketegaranku untuk kesekian kalinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.